Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sadi Mulyana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang peran diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Pertama, kita mulai dari sekolah aman dan nyaman. Ki Hajar Dewantara bercita-cita menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, di mana setiap anak dapat belajar dengan bebas tanpa rasa takut atau tekanan. Baginya, pendidikan harus menghargai kebebasan dan keunikan setiap individu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan potensi anak secara holistik. Sekolah bukan sekedar tempat transfer ilmu, melainkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral, emosional, dan intelektual. Dalam visi ini, guru berperan sebagai pembimbing, bukan penguasa, yang membantu siswa menemukan jati diri mereka. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pembentukan karakter yang kokoh dan mandiri demi masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman, tentunya kita membutuhkan disiplin positif untuk membentuk budaya positif di sekolah. Disiplin positif berperan penting dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Dengan pendekatan ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mendorong tanggung jawab, dan memupuk rasa saling menghargai. Disiplin positif menggantikan hukuman keras dengan bimbingan yang mendukung, mengarahkan siswa pada perilaku yang baik melalui penguatan positif. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan penuh empati, di mana siswa merasa dihargai dan aman. Guru berperan sebagai model perilaku yang baik, menginspirasi siswa untuk mengembangkan disiplin diri yang berkontribusi pada suasana sekolah yang harmonis dan kondusif. Nilai, visi, dan peran guru penggerak untuk budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak serta visinya sangat berpengaruh dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Guru penggerak berfungsi sebagai teladan yang menginspirasi perubahan, mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan siswa. Nilai-nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab menjadi landasan dalam interaksi sehari-hari. Visi guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan inklusif, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan kreativitas. Dengan demikian, guru penggerak berperan sebagai agen perubahan yang membentuk budaya positif, menciptakan suasana sekolah yang mendukung perkembangan karakter dan potensi siswa secara maksimal. Peran guru penggerak menerapkan restitusi. Tentu sebagai seorang guru, ya, dalam menumbuhkan budaya positif, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah memiliki pemahaman yang bagus tentang teori motivasi, di mana setiap tindakan manusia itu pasti punya dorongan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ataupun yang lainnya. Kemudian juga kita juga harus mengetahui bahwasanya setiap orang itu melakukan sesuatu tidak lepas dari tiga hal. Bisa jadi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia mengharapkan penghargaan, atau bahkan dia ingin mengaktualisasikan nilai-nilai dan yang dia yakini. Selanjutnya, seorang guru juga dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, dia harus memahami tentang posisi kontrol. Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan dia bisa menjadi seorang manajer yang bisa menggali keyakinan yang ada di dalam diri siswa untuk mengaktualisasikannya dalam tindakan kesehari-hari. Kemudian juga seorang guru dalam menumbuhkan budaya positif, dia harus memiliki peran mengerti membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Mana hukuman yang hanya menyakiti siswa atau konsekuensi yang membangun tanggung jawab. Dari situ juga dia harus membangun suatu keyakinan kelas agar siswa bisa membangun motivasi intrinsik mereka dalam melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir, seorang guru juga harus cakap dalam melakukan segitiga restitusi. Di sini dengan tujuan menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, peran berikutnya tentu menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah agar pemahamannya juga menyebar kepada seluruh warga sekolah. Maka seorang guru harus membagikan praktik baik mengenai penerapan disiplin positif dan juga mensosialisasikan konsep disiplin positif ke seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman melalui penerapan peran coaching bagi guru lain dan pendorong komunitas praktisi. Refleksi pemahaman. Kita masuk ke artikel berikut ini.
Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4 ya. Konsep disiplin positif yang dipelajari pada modul 1.4 ini merupakan materi yang paling membuat saya tercengang, di mana yang dahulunya saya selalu beranggapan bahwasanya teori hukuman dan penghargaan itu sangat berpengaruh terhadap upaya untuk membangun kedisiplinan siswa, ternyata dimentahkan oleh alasan-alasan yang cukup logis dan hasil penelitian yang menjadi dasar teori disiplin positif pada modul 1.4. Mulai dari teori kontrol ya, bahwasanya memang seorang guru seolah-olah bisa mengatur seluruh siswa, namun pada hakikatnya tentu setiap insan memiliki niat yang mendasari perilakunya. Yang paling umum tentu suatu tindakan selalu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Disinilah peran guru yang harus benar-benar sungguh-sungguh untuk membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga tumbuh kesadaran untuk mendisiplinkan diri, menggeser motivasi siswa yang berawal dari menghindari ketidaknyamanan atau sekadar mengharapkan penghargaan menjadi ingin mengaktualisasikan nilai-nilai yang diyakini. Dan ini menurut saya adalah sebuah paradigma yang sangat bagus untuk bisa diimplementasikan dalam rangka menumbuhkan budaya positif guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Berikutnya mengenai posisi kontrol guru. Ini merupakan hal yang sangat baru yang saya pelajari dan belum pernah mengenalnya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana memang dalam upaya mendisiplinkan siswa berbagai cara dilakukan oleh guru. Ada yang mungkin sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau bahkan sebagai pemantau atau manajer. Tentunya dengan memahami materi ini, saya jadi sangat menginginkan diri saya bisa berperan sebagai pemantau ataupun manajer. Dengan demikian saya bisa menumbuhkan disiplin positif siswa berdasarkan motivasi intrinsik bersumber dari nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Dalam rangka memaknai nilai-nilai kebajikan universal, maka diperlukan suatu keyakinan kelas, sehingga siswa menjadi familiar dengan apa yang mereka yakini. Keyakinan kelas dibentuk untuk memaknai filosofis yang terkandung dari sebuah peraturan. Dengan pemaknaan yang dalam ini diharapkan muncul di dalam diri siswa suatu keinginan untuk mengaktualisasikan keyakinan yang mereka yakini sehingga terbentuknya budaya positif di sekolah. Kemudian dalam hal apabila terjadi pelanggaran kedisiplinan, maka salah satu pendekatan dengan metode berpikir menang-menang, maka segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan yang diyakini efektif, di mana tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Selain itu, restitusi memberikan kesempatan untuk siswa yang berbuat salah memperbaiki kesalahan mereka dengan memberikan kompensasi terhadap orang yang mereka rugikan. Dalam tahapan manajer, seorang guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menentukan konsekuensi apa yang akan diberikan untuk meminimalisir kerugian akibat tindakannya yang salah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif? Setelah mempelajari materi inti pada modul 1.4, beberapa paradigma berpikir saya tentu berubah. Semula saya cenderung memberikan hukuman kepada suatu tindakan yang salah. Saat ini saya mengerti bahwasanya konsekuensi itu lebih mendidik bagi siswa untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam diri mereka. Berikutnya mengenai keyakinan kelas, terkadang sejumlah peraturan yang terpampang di kelas seolah hanya pelengkap saja, tanpa pernah diketahui filosofis yang terkandung serta nilai-nilai yang dijunjung. Dengan membentuk keyakinan kelas, diharapkan kita bisa menebalkan sifat-sifat baik murid kita berdasarkan apa yang mereka yakini, sehingga timbul motivasi intrinsik untuk membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif? Saya pernah mengambil peran sebagai teman bagi murid-murid saya. Memang hubungan antara guru dan murid terasa begitu dekat. Namun salah satu dampak buruk dari posisi kontrol ini membuat murid kurang memiliki rasa hormat kepada guru. Dalam sebagian kasus saya sendiri bisa memberikan masukan agar mereka mentaati peraturan. Namun karena motivasinya berasal dari luar, maka tidak bisa menjadi suatu pembiasaan. Artinya perilaku tersebut hanya bersifat sementara dan kesalahan yang sama pun sangat mungkin terulang kembali. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pada saat murid mengikuti masukan dari saya sebagai gurunya, tentu saya merasa senang. Namun ketika berlalu beberapa waktu dan mereka mengulangi kesalahan yang sama, saya pun merasa kecewa. Saya juga merasa kebingungan harus bagaimana agar tumbuh kedisiplinan itu dari dalam diri mereka.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, posisi kontrol sebagai teman memang sudah lebih baik daripada kedua posisi di bawahnya, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun tentu akan lebih baik lagi kalau saya bisa mengambil peran posisi kontrol sebagai pemantau ataupun manajer. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Sebelum mempelajari model ini, saya cenderung di posisi penghukum. Di beberapa kesempatan saya juga kadang berposisi sebagai teman. Perasaan saya pada saat itu terkadang suka kebingungan untuk menjawab pertanyaan bagaimana untuk menumbuhkan sikap disiplin yang berasal dari kesadaran dalam diri siswa. Saat ini saya berusaha untuk mengambil posisi sebagai pemantau, di mana saya sudah mulai menerapkan pembentukan keyakinan kelas serta kesepakatan kelas. Saya merasa senang meskipun memang karena baru permulaan dampak kesadaran diri itu belum terlihat cukup masif. Namun saya yakin jika saya konsisten maka budaya positif itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya belum mengenal ya segitiga restitusi sehingga saya belum pernah menerapkannya, sehingga ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan yang salah. Selain konsep-konsep disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Materi pada modul 1.4 tentang disiplin positif ini sudah sangat lengkap, dimulai dari teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, restitusi, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Sudah sangat lengkap. Sekarang tinggal bagaimana saya berusaha untuk konsisten menerapkan teori-teori yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 sehingga terbentuk motivasi intrinsik yang dalam diri murid untuk membentuk budaya positif. Selanjutnya, rancangan aksi nyata. Judul: Diseminasi Konsep Disiplin Positif di Sekolah dan Penyusunan Keyakinan Kelas. Latar belakang: untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah tentu tidak akan bisa dilaksanakan oleh seorang diri. Saya perlu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dan ini hanya bisa dilakukan apabila kami memiliki kesepahaman mengenai teori disiplin positif yang akan diterapkan sehingga akan adanya saling mendukung dari seluruh warga sekolah. Kesepahaman ini bisa dicapai melalui diadakannya diseminasi materi budaya positif untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga terjadi keselarasan dalam pembiasaan budaya positif yang diinginkan. Adapun bagi murid, maka perlu dibentuk keyakinan kelas yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga menjadi pondasi pijakan saat melakukan segitiga restitusi guna mengenali dan menguatkan keyakinan yang mereka yakini. Jika ini dilakukan, niscaya motivasi intrinsik akan tumbuh dari dalam diri seseorang. Tujuan: dampak yang diinginkan terlihat pada perilaku murid, yakni mereka dapat memaknai peraturan-peraturan yang ada di sekolah, sehingga terbentuk suatu keyakinan yang dapat mendorong diri mereka secara pribadi untuk mengaktualisasikannya. Adapun bagi guru, diharapkan setelah memahami teori disiplin positif dengan kelengkapannya, bisa mengambil posisi kontrol yang tepat dan menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah. Hal ini harus dilakukan agar siswa mampu mengambil pelajaran dari tindakan yang salah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini diantaranya yang pertama adalah tersampaikannya materi disiplin positif kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu diharapkan mereka bisa mempraktikkan segitiga restitusi. Adapun bagi murid, maka tolak ukur keberhasilannya adalah tersusunnya keyakinan kelas disertai pemaknaan yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam tahapan menanyakan keyakinan pada saat segitiga restitusi. Kemudian lini masa. Kegiatan diseminasi akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024 waktu jam 10 waktu Indonesia Barat di SMPN 1 Atap 2 Cantigi. Kemudian penyusunan keyakinan kelas dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus 2024. Dukungan yang dibutuhkan: ada ruangan kelas untuk diseminasi, laptop, LCD, proyektor, dan perangkat sound system, kertas post-it, kertas plano, spidol, serta kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sebagai peserta diseminasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tugas koneksi antar materi 1.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.